Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah di channel ini @hiraspeech. Pada TN yang ke-635 kali ini saya akan membahas tentang syahadat. Kalau pemirsa mengikuti channel saya atau yang baru bergabung pada TN 623 yang lalu, saya membahas tentang batasan usia balik. Kita anggap walaupun secara agama, secara keyakinan kita Islam, balik itu untuk yang perempuan dimulai ketika mengalami haid pertama. Sedangkan laki-laki, balik itu dimulai ketika seorang anak laki-laki mengalami mimpi basah, yaitu keluarnya mansi dari kemaluan. Sejak itulah seorang anak laki-laki disebut balik. Balik itu artinya tahu mana yang baik dan mana yang buruk, atau akal pikirannya sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, boleh dan tidak boleh, halal atau haram. Pemirsa, tapi di TN saya yang ke-623 kemarin, usia dewasa rata-rata itu dimulai sejak usia 17 tahun atau dewasa pertama, muda, dan ketika dia sudah berumur 40 tahun atau batas akhir dewasa. Jadi batasan saya di sini adalah orang yang sudah harus mampu mengambil keputusan baik atau buruk, halal atau haram, dimulai sejak usia 17 tahun hingga 40 tahun. Kenapa usia 17 sampai 40 tahun? Karena usia itu adalah usia pertumbuhan. Jadi manusia itu mengalami pertumbuhan, baik itu pertumbuhan secara fisik yang akan berkembang terus, dalam arti sel sudah matang, fungsi tubuh sudah sempurna, dan masih mengalami pertumbuhan baik secara fisik atau jasmani, itu dari 17 tahun sampai 40 tahun. Semua anggota tubuh mengalami pertumbuhan maksimal. Dan sejak usia balik, secara hukum Islam, pertumbuhan maksimal dimulai hingga usia 40 tahun. Bersamaan dengan
kemampuan maksimal pertumbuhan jasmani, maka sejak saat itu kelahiran ruhani atau mampu membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Kedepannya saya akan membahasakan, karena usia balik adalah usia kelahiran ruhani, maka secara hukum Islam dia sudah mampu untuk membedakan sesuatu barang atau perbuatan yang dihalalkan atau yang diharamkan. Halal itu berarti dibolehkan, gampangnya begitu ya. Itu kan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Sedangkan bahasa Indonesianya halal itu boleh, dan haram sesuatu yang dilarang. Jadi haram itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Indonesia haram itu dilarang. Pemirsa channel Ridho Allah, kenapa baru pada usia balik segala sesuatunya dimulai? Kalau saya lebih dalam sedikit, hari itu, jam itu, saat itu, ketika seorang laki-laki balik dengan ditandai mimpi basah dan seorang perempuan mengalami haidz pertama, itulah batas ruhani atau nurani atau jiwa atau batin itu. Setiap langkah perbuatan jasmani dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Raqib itu mencatat segala perbuatan baik, dan Atid yang mencatat segala perbuatan jelek. Ketika usia balik, dalam tanda kutip, perempuan di antara usia 9, 10, 11, 12, laki-laki di antara usia 14, 15, 16. Pada saat itulah laki atau perempuan diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan rukun Islam dan semua amalan-amalan daripada rukun Islam itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Tetapi Allah masih memberikan toleransi. Dia berbuat baikkah atau dia berbuat salahkah hingga usia 40 tahun. Itu kenapa boleh hingga usia 40 tahun? Nanti kita bahas dalam pendalaman atau kita bahas dalam TN terpisah. Oke, kembali ke topik saya
hari ini, yaitu tentang syahadat, rukun Islam yang pertama, syahadat, yang kalau dilafalkan berarti syahadat itu dalam lisan berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Pemirsa, tolong diperhatikan pada syahadat bagian kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin sebahagian orang itu diartikan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dalam makna Muhammad itu berarti seseorang yang pernah lahir ke dunia yang bernama Muhammad, panggilannya Ahmad, pangkatnya Rasulullah ketika berusia 7 tahun, 14 tahun, sampai 25 tahun dia mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya. Dia sudah dikenalkan hingga dia berusia 40 tahun dan diwajibkan untuk menyebarkan wahyu Allah tersebut. Itu sejak dia berusia 40 tahun. Artinya setelah usia beliau 40 tahun, itu dakwahnya terbuka. Sementara sejak dia berusia kurang lebih 25 sampai 40, itu dakwahnya tertutup. Artinya hanya untuk dirinya dan lingkungannya. Tetapi belum secara terbuka berdakwah buat lingkungan di sekitarnya atau untuk seluruh umat manusia, seluruh manusia di muka bumi. Tapi sejak beliau Kanjeng Nabi berusia 40 tahun, dakwahnya itu terbuka. Itu yang saya dapat dari guru-guru saya. Pemirsa channel Ridho Allah yang berbahagia, kembali, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Pengertian bersaksi di sini artinya disaksikan secara jasmani atau raga, juga disaksikan oleh ruhani. Artinya juga jiwa bersaksi
ruhani bersaksi atau batin juga bersaksi. Nah, saya tidak membahas kalimat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, karena itu sudah dipastikan kita semua sama. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tetapi yang saya bahas adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Yang membedakan orang yang sudah hidup ruhaninya, hidup batinnya, hidup jiwanya, dia sudah mengenal ruhaninya, dia sudah mengenal jiwanya, dia sudah mengenal batinnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena di dalam tubuh kita ini ada dua unsur. Sesuai dengan ayat Al-Quran yang bunyinya wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Artinya yang pertama Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang tampak, dan Allah yang tidak tampak atau batin. Nah, di dalam tubuh kita pun ada yang tampak, zahir tadi, dan batin yang tidak tampak atau ruhani atau jiwa atau hati, ruhani. Jadi ruhani itu adalah hati kita. Makanya disebut hati nurani. Hati itu bentuk fisiknya, nurani artinya di dalam hati. Di dalam itu kan artinya ini hati di dalamnya. Isinya. Ya. Saya umpamakan buah semangka. Buah semangka itu kalau dilihat dari luar, yang bagus itu warnanya hijau tua. Tapi ketika diiris, ternyata warna hijau itu adalah bagian luar. Bagian dalamnya putih, yang dimakan, yang manis, itu warnanya merah. Nah, tubuh kita juga begitu. Seandainya tubuh kita ini kita belah, kalau kita SMP itu belajar tentang anatomi tubuh, kita dikenalkan dengan anatomi tubuh bagian dalam. Tapi dalam Islam sederhana saja. Yang mana sih organ dalam itu? Organ dalam itu ketika makanan dimasukkan, itu hanya sampai tenggorokan, rasa. Kalau buah semangka itu tuh bagian yang putihnya. Tidak manis, tapi sudah di dalam, bukan di luar. Dari mulai tenggorokan sampai ke dalam, ini prosesnya kita tidak bisa ikut campur, hak prerogatif Allah. Hingga terasa lagi nanti ketika dikeluarkan. Kalau lewat depan berupa air seni, air kencing, kotoran dalam bentuk cair, dan lewat belakang kotoran dalam bentuk padat atau feses. Nah, bagian ini pemirsa, perhatikan, yang kita makan ataupun yang kita minum warnanya beda-beda. Air itu dari yang paling putih, air putih, toyo petla, cai asak herang, banyu putih, sampai yang putihnya benar-benar putih, air susu. Mau air susu manusia, mau air susu hewan, bahkan
ada sebagian air susu tumbuhan itu berwarna putih. Tapi kalau dari tumbuhan tidak disebut susu, sari namanya. Tapi hewan yang berjalan di muka bumi itu disebut sari tubuh, bukan sari, tapi susu. Karena keluarnya hanya dari satu tempat. Walaupun laki-laki punya kerannya, tapi tidak mengeluarkan. Hanya perempuan yang mengeluarkan air susu. Karena disitulah sari pati makanan dari manusia atau hewan sebagai sumber kehidupan pertama. Oke pemirsa, kembali. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad artinya adalah yang terpuji. Muhammad artinya yang terpuji. Kalau kita tambah Nur Muhammad, berarti Nur yang terpuji. Nur itu siapa? Nurullah, nurnya Allah. Kalau Nur Muhammad, nurnya Muhammad. Tapi di sini Muhammadnya bukan Muhammad yang pernah lahir ke dunia, yang bernama Ahmad, atau Nabi Muhammad anaknya dari Bapak Abdullah yang pernah lahir ke dunia. Kalau merujuk kepada Nabi Muhammad yang pernah lahir ke dunia, Allah pasti bersahadatnya mengajarkan kepada kita wa asyhadu anna Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, makanya Muhammad itu kalau dikasih kata depan Nabi Muhammad berarti itu merujuk pada seorang manusia yang pernah lahir ke dunia yang bernama Muhammad. Kalau dia berpangkat Nabi Muhammad, berarti itu anaknya dari seorang ayah, bapak yang bernama Abdullah. Ibunya bernama Siti Aminah. Dan itu lahir di Makkah pada tahun 1446 Hijriah yang lalu. Nah, karena di sini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti artinya yang terpuji. Berarti merujuk kepada siapa? Allah itu sendiri. Muhammadar Rasulullah, yang terpuji sebagai utusan Allah. Jadi kalau saya rangkai kalimatnya secara langsung, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Allah yang maha terpuji. Jadi Muhammad di sini merujuk pada Allah yang maha terpuji. Kalau diartikan langsung, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Allah itu maha terpuji. Nah, begitu pemirsa. Kalau yang tidak sama dengan arti yang saya sampaikan, silahkan cari referensi, ngopinya agak jauh sedikit, sehingga insya Allah pasti sama. Makanya diberikan waktu yang sangat panjang
dari usia balik awal 17 tahun sampai 40, dengan batasan ketika Nabi hatinya dibelah, dicuci di usia 7 tahun ketika dia dari susuan ke yang menyusukannya setelah dia dilahirkan, sampai dia usia dari lahir sampai usia anak-anak udah bisa berjalan, kemudian bisa berpikir, tumbuh, dan berkawan, sampai kawannya melihat bahwa Nabi diculik seseorang, kemudian dibelah hatinya di usia kurang lebih 7 tahun. Ada juga sebagian yang mengatakan usia 9 tahun, sampai diambil ibunya, sampai dia menerima wahyu pertama di Gua Hiro setelah menikah dengan Siti Khadijah, sampai dia menerima wahyu yang kesekian kali di Gua Hiro juga di usia 40 tahun, yang pada saat itu Tuhan mewajibkan untuk berdakwah secara terbuka. Nah, di sini ruhani kita dari usia balik sampai usia 40 tahun itu disuruh mencari. Disuruh mencari karena secara fisik sudah kuat, secara batin juga sudah banyak pengetahuan, banyak yang dilihat, banyak yang didengar, sehingga referensi cukup, sehingga bisa membedakan dan bisa bertemu, ini Allah, ini Muhammad. Nah, Muhammad yang mana? Muhammad Nur Allah kah, atau Muhammad yang pernah lahir ke dunia? Kembali ke topik. Asyhadu alla ilaha illallah. Lisan kita mengucap, mulut kita mengucap, telinga kita mendengar, mata kita menyaksikan secara zahir. Tapi secara batin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, mata kita pejamkan, tetap telinga kita mendengar, tetap batin kita melihat. Melihat siapa? Melihat ruhani. Ruhani ini adalah Allah itu sendiri. Ruh itu dihembuskan. Bahasa yang lain, ruh itu batin, tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Jadi itu makna daripada syahadat secara batin. Tapi tidak mungkin batin merasakan tanpa zahir. Ketika zahir dan batin bersatu, itu namanya jiwa. Artinya terjadi koneksi antara pikiran dan perasaan. Makanya Allah berfirman dalam surat yang berbunyi, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wajhuli jannati. Artinya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan tenang. Karena jiwa yang baiklah mardiyah. Kenapa jiwanya baik? Karena dia beribadah. Ibadah itu artinya melaksanakan perintah Allah. Salah satunya sholat. Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika dia sudah beribadah kepada Allah, maka sudah pasti Allah akan menerimanya kembali di surganya Allah, jannati. Saya ulang, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepadaku dengan tenang.
Fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Karena beribadahlah dengan tenang, maka kamu akan kembali kepadaku dengan tenang. Kembali kepadaku di mana? Di surga. Demikian para pemirsa channel Temukan Ridho Allah @hirasbis pada kesempatan kali ini. Kalau ada sesuatu yang berbeda, wajar, karena dunia ini isinya bermacam-macam. Tapi perbedaan itu kita rangkum menjadi kebersamaan dalam sebuah ayat Allah, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Apapun perbedaan kita, kita sama dalam 4 hal meyakini. Allah itu awal, Allah itu akhir, Allah itu batin, dan Allah itu zahir. Demikian pemirsa, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau itu kurang dan salah itu datangnya dari diri saya yang hina, miskin ilmu, pengemis cinta. Cintanya Allah bukan cinta pemirsa. Billahi taufik wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas. Ya, udah. Oke.